Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 2. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai masa kejayaan Islam. A. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 Masehi dan seterusnya. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai tempat pusat dakwah Islam. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Beliau lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Rusyid berpendapat antara ilmu filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, sehingga beliau mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Ketiga, Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 800 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Yang keempat, Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang kelima, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Afsyana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Kanum fi At-Tib. Sekian materi mengenai masa kejayaan Islam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.